Mendingan mana? Manifesting keinginan kita secara bertahap atau manifesting sekaligus saja semuanya segerombolan kayak begitu ya. Ujungnya ada di mana? Mendingan mana kira-kira? Aku dapat pertanyaan ini dari beberapa live stream yang lalu. Mendingan seperti apa sih approach manifesting yang kudu dilakuin? Bertahap, in steps, atau end state keseluruhan? Begitu. Ini yang mau aku bahas di video kali ini. Jadi kayak gini, untuk membayangkan manifesting in steps atau manifesting end state ini, kau bisa bayangin kayak gini. Kalau seandainya kamu sekarang ada di lantai 1 dan tujuan kamu atau goal kamu berada di lantai 2, manifesting in steps itu manifesting kayak ngebayangin naik tangga satu persatu sampai akhirnya kamu tiba di lantai 2. Tapi kalau misalnya manifesting end state, itu yang kamu bayangkan adalah kamu sudah berada di lantai 2 tanpa kamu membayangkan gimana kamu naik anak tangga demi anak tangga demi anak tangga itu secara bertahap. Begitu sebenarnya bedanya. Analogi simpelnya seperti itu. Nah lalu jawaban tentang mana yang lebih mending, mana yang lebih efektif, mana yang lebih benar, jawabannya adalah nggak ada. Nggak ada yang lebih mending, nggak ada yang lebih efektif, nggak ada yang lebih benar. Karena itu semua tergantung pada saat ini kamu ada di mana posisi kesadarannya. Dan itu bukan suatu hal yang bisa diukur dari mending mana, salah mana, benar mana, efektif mana. Enggak, tergantung kamu saat ini ada di mana kesadarannya. Dan dua-duanya oke. Dua-dua pendekatan itu bisa ngebawa kamu ke tujuan kamu, ke goal kamu. Jadi enggak usah worry. Mendingan sekarang yang dilihat itu dari kamu. Gimana cara ngelihatnya? Ada satu pertanyaan yang kamu bisa tanyakan ke diri kamu, dan ini penting banget, jawab dengan jujur. Bukan dari pikiran. Tapi dengarkan keseluruhan diri kamu dengan jujur sejujur-jujurnya, karena ini bukan tentang apa yang ada di pikiran kamu, tapi apa yang seluruhnya diterima oleh diri kamu, tubuh kamu, nervous system kamu, sistem saraf kamu, keyakinan kamu, identitas kamu, dan lain-lain sebagainya. Jadi gini pertanyaannya, apakah pada saat ini keseluruhan diriku bisa benar-benar menerima keseluruhan diriku, mulai dari identitasku, keyakinanku, nervous systemku, sistem sarafku, tubuhku, perasaanku, pikiranku bisa menerima dengan sungguh-sungguh kebenaran tentang hal ini dalam hidupku, tercapainya goal ini dalam hidupku, tercapainya keinginan ini di dalam hidupku, tanpa adanya resistensi, keraguan yang mendalam dalam pelaksanaannya. Itu yang perlu kamu tanyakan ke diri kamu sendiri. Dan ini bukan tentang ngejawab pertanyaan aku secara oh aku yakin aku bisa apa, enggak kayak gitu ya, tapi benar-benar ngedengerin jujur. Nggak akan works kalau kamu nggak dengerin dengan jujur sebenarnya ada di mana sekarang diri kamu, posisi kesadarannya. Karena kejujuran dengan diri sendiri itu merupakan tahap awal yang sangat krusial ketika kamu ingin memanifestasikan impian kamu. Apalagi kalau impiannya itu yang kamu anggap sebagai hal-hal yang besar kayak gitu. Itu dijawab, dengan kata lain kamu rasakan gimana resonansinya di dalam diri kamu, gimana rasanya di dalam diri kamu. Jadi kalau misalnya memang belum bisa, kamu belum resounding, belum benar-benar semuanya on board gitu ya, belum semuanya benar-benar ngikut, semua part di dalam diri kamu, semua bagian dalam diri kamu itu belum ngikut, nggak apa-apa, nggak masalah. Kamu menggunakan approach manifesting in steps dulu. Apa yang bisa kamu terima pada saat ini, apa yang bisa kamu in pada saat ini untuk menjadi jembatan keyakinanmu. Jadi kamu bikin bridge, kamu bikin jembatan yang isinya keyakinan demi keyakinan demi keyakinan, belief demi belief demi belief, kepercayaan demi kepercayaan demi kepercayaan kayak gitu. Kamu build dulu manifesting in steps bertahap, langkah demi langkah demi langkah. Nggak apa-apa. Nanti di perjalanan semakin besarnya, semakin banyaknya, semakin luasnya belief kamu, keyakinan kamu, rasa percaya kamu terhadap proses, terhadap dirimu, terhadap semesta, terhadap segala hal yang ada di sekelilingmu. Kalau kamu mau pivot, kalau kamu mau pindah approach, pindah pendekatan jadi end stage, nggak apa-apa banget juga gitu. Jadi
ini tuh nggak rigid ya, nggak kaku, nggak selama-lamanya kamu harus manifesting in steps aja, atau bahkan nggak selamanya kamu harus manifesting end stage aja. Kamu bisa kok mix juga manifesting end stage digabung sama manifesting in steps kayak begitu. Jadi nggak ada yang saklek, nggak ada yang lebih benar, nggak ada yang lebih salah, nggak ada yang lebih superior, nggak ada yang lebih inferior. Semua tergantung keadaan kamu gitu. Itu yang bisa kamu lihat ya di dalam diri kamu tentang apakah kamu mau melakukan pendekatan cara manifesting secara bertahap atau manifesting sekaligus ke ujungnya begitu. So gimana? Jadinya kamu mau pilih yang mana? Manifesting in steps atau manifesting end state? Manifesting secara bertahap atau manifesting langsung ke ujung? Coba kasih tahu aku, atau kalau misalnya masih ada yang kamu bingungin, monggo silakan dipakai kolom komentarnya ya.